Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 7 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa terkadang konsep pemikiran Tuhan dan manusia beda. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau membuka mata hati dan pikiran kami untuk melihat pengalaman dunia dengan mata iman. Bantulah kami agar kami selalu sabar dan setia kepadamu walaupun kami alami banyak tantangan hidup. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terkadang konsep pemikiran Tuhan dan manusia beda. Hari ini Yesus mewartakan sabda bahagia yang menurut pandangan duniawi sangat bertentangan, tetapi menurut Yesus cara hidup seperti itu patut dipuji. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Mengapa keadaan seperti itu dipuji? Sementara menurut pandangan duniawi keadaan seperti ini justru harus dijauhkan atau diperbaiki. Sungguh terkadang konsep pemikiran Tuhan dan manusia beda. Kalau direnungkan secara mendalam, mungkin kita akan menemukan pesan di balik pernyataan Yesus ini. Contohnya, sabda bahagia yang pertama, yang Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah di sini maksudnya orang yang merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya alasan untuk membesarkan diri. Dia merasa bahwa hidupnya sungguh bergantung pada belas kasihan Tuhan. Menurutnya, kalau Tuhan tidak memberi apa-apa padanya, itu berarti dia akan mati. Dari Yesus mengharapkan agar para pengikutnya selalu punya sikap hidup seperti itu. Selalu merasa bergantung pada Allah dan biarkan Allah sendiri yang memuji Tuhan atas dirinya. Biarkan Allah sendiri yang menjadi Tuhan atas dirinya.
Kalau kita selalu memiliki sikap seperti ini, maka kita akan memiliki kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau kita selalu merasa memiliki semuanya, maka ada kecenderungan manusiawi kita untuk mengabaikan Tuhan dan mengandalkan semuanya pada diri sendiri, karena merasa bahwa ia memiliki segalanya, sudah kaya di hadapan Allah. Dia berdiri sendiri, merasa diri sanggup, sehingga tidak membutuhkan bantuan Tuhan lagi. Memupuk sikap kaya di hadapan Allah itu berarti pribadi tersebut sudah menjadi raja untuk dirinya. Allah tidak dibutuhkannya. Kerajaan Allah tidak dibutuhkannya. Karena dia selalu prioritaskan kehendaknya sendiri, maka pada akhirnya dia kehilangan kerajaan Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, apa sesungguhnya yang kita cari dan kehendaki? Pujian sesaat atau pujian untuk selama-lamanya? Kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan untuk selama-lamanya? Kalau kita menginginkan dan menghendaki kebahagiaan selama-lamanya, maka ikutilah sabda bahagia yang diwartakan Kristus hari ini, yaitu selalu hidup rendah hati, sabar dalam penderitaan, lemah lembut terhadap sesama, promosikan kebenaran dan kejujuran, murah hati kepada sesama, dan hidup saleh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, saya sangat yakin bahwa kita semua bisa menjalankan semuanya. Tetapi kuncinya ada pada kita. Kalau kita selalu serahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk selalu berjalan bersama dan memohon bantuannya, maka pasti kita akan selalu sanggup menjalankannya. Karena itu, serahkanlah diri kita secara total kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang Maha Kuasa bekerja dalam diri kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan iman dan memberi kita kekuatan untuk berlangkah maju mengikuti kehendak dan perintah-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.